Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada hari ini kita sudah memasuki hadis yang ke-11 atau al-hadithul hadi asyarah, di mana hadis ini diriwayatkan dari Abi Muhammadinil Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib yang tiada lain itu adalah cucu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingat, menjaga, dan menghafalkan apa yang telah diperintahkan atau yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Rasul bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu masih ragu, ila ma la yaribuka, terhadap sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diceritakan oleh Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Imam Tirmidzi menyampaikan hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis ini sebuah kalimat yang sangat singkat namun begitu padat. Ada banyak pesan penting dari sebuah hadis yang sangat singkat ini. Selain juga ada kaitan dan hubungan juga dengan hadis sebelumnya, tepatnya di hadis yang ke-6 atau yang ke-5 tentang sesuatu yang syubhat. Maka hadis ini juga menjadi pedoman sekaligus pegangan bagi kita agar jangan sekali-kali melangkah jika itu ada di luar keyakinan kita. Da'ma yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang masih membuatmu ragu. Misalnya, belum diketahui apakah ini halal atau haram, berarti syubhat, tinggalkan. Belum diketahui apakah ini benar atau salah, tinggalkan, karena itu akan lebih dekat terjerumus pada kesalahan. Dan banyak hal lain yang bisa menjadi sikap kita dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan sosial, kehidupan beragama, kehidupan bernegara, lebih-lebih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan pernah kita melangkah tanpa sebuah keyakinan, karena dengan tanpa keyakinan tersebut itu pertanda sebuah awal dari kegagalan. Jadi kami ulangi sekali lagi, jangan pernah melangkah tanpa sebuah keyakinan, karena melangkah tanpa keyakinan adalah kunci awal dari sebuah kegagalan atau kesalahan. Oleh karenanya para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, di sisi lain, keyakinan dan kebenaran yang kita lakukan ini yang insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang yang takwa. Ketika kita betul-betul yakin ini adalah halal dan kita melangkah, maka ini adalah salah satu kunci awal kita menjadi orang yang muttaqin. Tetapi ketika kita melangkah dengan tanpa keyakinan apakah ini halal atau haram, wah ini syubhat, kita tetap melangkah, maka dengan melangkah atas kegagalan, atas keraguan ini, kita telah mendaftarkan diri menjadi orang yang tidak sukses atau gagal untuk menjadi orang yang takwa. Makanya di dalam hadis lain baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafatan ma bihi ba'sun. Kita semua hamba Allah tidak akan sampai kepada derajat orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, sehingga kita dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna,
sesuatu yang tidak bermanfaat demi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bermakna bagi kita. Kira-kira begitulah arti hadis ini. Sehingga untuk mencapai sesuatu yang bermakna, tentu jika itu makanan, misalnya memang betul-betul harus halal, atau ketika kita melangkah, maka itu semua harus betul-betul benar, sehingga tidak ada keraguan di dalam kebenaran, tidak ada keraguan di dalam kehalalan, maka kita melangkah dengan sempurna. Insya Allah kita pada saatnya akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, mungkin itu dari hadis yang ke-11. Sekali lagi, dak ma yaribukah ila ma la yaribukah. Lakukan sesuatu yang yakin, tinggalkan sesuatu yang ragu, dan pindahlah kepada sesuatu yang engkau yakini. Kau yakini halal, melangkah. Kau yakini benar, melangkah. Engkau ragu akan kehalalan, tinggalkan. Engkau ragu akan kebenaran, tinggalkan. Karena keraguan yang menjadi dasar dalam sebuah langkah, itu adalah awal dari kegagalan. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, selanjutnya kita langsung memasuki al-haditsus tsani asyara. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol. Abi Hurairah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari kesempurnaan Islam seseorang, yaitu tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis ini juga merupakan hadis hasan dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selain Imam Tirmidzi. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis ini tentu sudah jelas bagi kita semua bahwa sebagai orang muslim, jika kita ingin menjadi seorang Islam yang baik, seorang muslim yang sempurna, maka hendaklah apa yang kita lakukan merupakan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah. Karena bukanlah muslim yang sempurna ketika kita tidak meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Karena itu hanya akan menjadi kerepotan yang sia-sia. Menghabiskan waktu hidup atau menghabiskan umur dengan tanpa makna dan tiada berguna. Maka itu merupakan keislaman kita yang tidak sempurna. Di sisi lain, seperti disampaikan pada episode sebelumnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi orang yang baik, menginginkan kita menjadi muslim yang sempurna, maka Allah akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bermakna dan berfaedah. Tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita menjadi orang yang sempurna di dalam Islam kita, maka kita akan mudah untuk melaksanakan sesuatu yang tidak berfaedah, melaksanakan sesuatu yang sia-sia, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya, maka mari kita berusaha bersama-sama. Mudah-mudahan dalam setiap langkah dan kehidupan kita, kita senantiasa akan melakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah. Kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Kita melaksanakan amanah yang amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang sekitar kita. Apakah itu keluarga, masyarakat, sehingga apa yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang sia-sia atau tiada bermakna, melainkan adalah sesuatu yang memang bermanfaat dan besok akan terus dikenang sepanjang masa. Seperti kata pepatah, kalau gajah meninggalkan gading, kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kesan dan
jasa untuk dikenang. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pepatah yang baru saja saya sampaikan. Kita adalah manusia yang ketika saatnya kita mati, kita akan menjadi manusia yang mempunyai jasa, punya faidah, punya manfaat yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.